suatu software, di mana software tersebut yaitu SPSS ya teman-teman. Nah, untuk fungsi SPSS itu sendiri sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa SPSS ini merupakan salah satu software yang digunakan untuk menganalisis data. Nah, untuk itu kita akan menganalisis uji chi-square dalam SPSS. Nah, sebelumnya apa sih uji chi-square ini? Nah, jadi chi-square ini merupakan hubungan antar variabel kategorikal. Sebelum masuk ke chi-square, kita harus mengetahui cross-step terlebih dahulu. Nah, apa sih cross-step itu? Nah, jadi cross-step itu merupakan tabel silang yang merupakan alat statistik untuk menggambarkan data yang berbentuk kolom dan baris, dan juga cross-step ini untuk menganalisis hubungan kolom dan baris dengan menggunakan uji chi-square. Jadi sebelum masuk ke uji chi-square, kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi-fungsi dari cross-step, karena sebelum masuk ke uji chi-square kita harus mengerjakan dulu cross-step tersebut. Nah, untuk itu uji chi-square ini merupakan alat statistik non-parametrik ya teman-teman, yang paling banyak digunakan oleh para peneliti, khususnya dalam bidang kesehatan. Jadi untuk mempercepat atau mempermudah dalam analisis statistik data. Nah, jadi untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada video tutorialnya untuk uji chi-square dalam aplikasi SPSS. See you di video tutorial. Bye-bye. Tonton video ini sampai habis. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis chi-square. Nah, di mana untuk menganalisis chi-square ini kita membutuhkan salah satu software, di mana software tersebut yaitu SPSS. Nah, SPSS ini sering digunakan untuk menganalisis chi-square. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya, dan kebetulan saya di sini sudah memasukkan data dan variabel pada aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini terdapat nama pasien, ada jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, umur, dan kejadian diare. Karena di sini saya akan menganalisis, dan masalahnya yaitu terdapat kejadian diare massal pada suatu desa. Nah, di sini terdapat ada beberapa anak, ada laki-laki dan perempuan yang sudah dimasukkan ya untuk umurnya, kejadian diarenya berapa kali, dan selanjutnya yaitu di sini terdapat beberapa tools yang kita harus ketahui, karena tools ini berfungsi untuk menganalisis masing-masing fungsinya. Nah, selanjutnya kita buka saja tools analis, dan selanjutnya klik deskriptif statistik. Nah, untuk selanjutnya setelah mengklik deskriptif statistik, kita buka saja cross-step. Nah, mengapa sih harus kita ke cross-step terlebih dahulu, sedangkan kita awalnya yaitu hanya untuk menganalisis chi-square? Nah, karena cross-step ini merupakan tabel silang yang merupakan alat statistik yang untuk menggambarkan data yang berbentuk kolom ataupun baris, dan menganalisis hubungan kolom dengan baris dengan menggunakan uji chi-square. Nah, selanjutnya di sini memasukkan row dan kolom. Nah, untuk row-nya kita akan memasukkan misalnya jenis kelamin. Nah, untuk kolomnya di sini akan memasukkan tinggi badan misalnya. Nah, setelah itu di sini terdapat beberapa pilihan, dan kita pilih saja statistik. Nah, balik lagi ya teman-teman, bahwa kita di sini akan menguji chi-square, maka kita ini perlu mencentang chi-square dan kontingensi konsin. Nah, selanjutnya di sini klik saja continue.
Nah, setelah mengklik continue, kita akan balik lagi ke layar yang seperti ini. Nah, untuk finishingnya kita klik saja OK dan tunggu beberapa saat. Nah, dan ini sudah ada cross tab dan G-square ya, teman-teman. Nah, di sini ada cross tab seperti case processing summary. Di sini ada jenis kelamin, tinggi badannya. Nah, jenis kelamin, tinggi badan, cross tab untuk ini nih, membandingkan kolom dan baris. Nah, untuk G-square-nya ini ya, teman-teman, bisa kita lihat ini hasil dari uji G-square pada data yang telah tadi kita masukkan pada uji G-square ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uji G-square. Nah, semoga video ini bermanfaat. Thank you so much for watching. Bye-bye.